Baiklah, perkenalkan nama saya Emily Patricia Tolaris, 923021496 dari kelas Materi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang single smoothing dan double exponential smoothing. Kita masuk pertama-tama ke pendahuluan. Peramalan atau forecasting merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika organisasi ingin memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Banyak metode forecasting telah dikembangkan, dan salah satu metode yang paling sering digunakan karena sederhana namun efektif adalah exponential smoothing. Exponential smoothing bekerja dengan prinsip menghaluskan data sehingga pola utamanya terlihat lebih jelas sambil memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Metode ini sangat berguna ketika data memiliki pola tertentu, baik stabil maupun memiliki tren. Dalam exponential smoothing terdapat dua metode utama yang sering digunakan. Pertama ada single exponential smoothing atau SES untuk data yang tidak memiliki tren. Kedua, double exponential smoothing atau DES atau Holt method untuk data yang memiliki tren naik atau turun. Dua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan prediksi yang akurat, namun cara berbeda sesuai karakteristik datanya. Kemudian kita lanjut ke single exponential smoothing atau SES. Metode ini digunakan saat data stabil, tidak memiliki tren atau pola naik turun jangka panjang. Konsep dasar ini menghaluskan data dengan memberi bobot terbesar pada data terbaru, karena data terbaru dianggap paling relevan. Data lama tetap diperhitungkan, tetapi pengaruhnya makin berkurang. Rumus dari SES dan makna apa? Rumusnya bisa kita lihat, FT tambah 1 sama dengan alpha XT tambah 1 kurang alpha FT. Keterangan di sini XTD sama dengan data aktual periode ke T, dan FT sama dengan hasil ramalan periode ke T. Alpha sama dengan smoothing konstan 0 kurang 1, dan F tambah T1 sama dengan prediksi periode berikutnya. Kemudian makna alpha, pertama alpha besar dalam kurung 0.6 kurang 1.0 ramalan. Cepat berubah mengikuti data baru. Kalau alpha kecil 0.1 kurang 0.3, ramalan lebih halus dan stabil. Nilai alpha dipilih berdasarkan tujuan peramalan dan karakteristik data. Kemudian langkah-langkah menggunakan single exponential smoothing. Langkah-langkahnya, pertama, siapkan data historis atau contoh penjualan tiap bulan. Kedua, tentukan nilai awal peramalan, biasanya sama dengan data pertama atau rata-rata data awal. Ketiga, pilih nilai alpha sama dengan 0,1, misal 0.3 atau 0.5. Keempat, masukkan data ke rumus SES, hitung F2, F3, F4, dan seterusnya. Lanjutkan hingga 5, lanjutkan 5 hingga periode terakhir. Ke-6, gunakan FT sebagai prediksi periode berikutnya. Kapan SES digunakan? Gunakan SES ketika data tidak memiliki tren. Yang berikut grafik data cenderung mendatar, dan yang terakhir variasi hanya naik turun kecil. Kemudian kita masuk ke double exponential smoothing atau DES,
Helmholtz method. Metode ini digunakan untuk data yang memiliki tren baik naik maupun turun. Konsep DES menambahkan komponen baru yaitu tren, sehingga metode ini bisa membaca apakah data naik, apakah data turun, seberapa cepat perubahannya. DSS menggunakan dua komponen, yaitu level nilai dasar per periode, kedua ada tren perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian kita bisa lihat di sini ada rumus DSS, ada level, tren, dan forecast. Keterangan di sini alpha menghaluskan level, kemudian menghaluskan tren, dan terakhir beberapa periode ke depan yang ingin diramal. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menggunakan DES. Pertama, siapkan data historis, contoh penjualan bulanan selama 12 bulan. Kedua, tentukan nilai awal level, biasanya sama dengan data pertama. Kemudian ketiga, tentukan nilai awal tren sama dengan data kedua atau data pertama. Keempat, pilih nilai alpha dan biasanya alpha 0,3 sama dengan kurang 0,5 dan B sama dengan 0,1 kurang 0,3. Kelima, hitung level untuk tiap periode. Keenam, hitung tren untuk tiap periode. Ketujuh, hitung forecast berdasarkan LT dan LTT. 8, gunakan untuk meramalkan periode berikutnya. Kemudian kita masuk ke latihan soalnya. Di sini kita akan temukan, di sini dibilang temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha sama dengan 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Rumus umumnya sama dengan ini keterangannya XT nilai aktual periode ke T, sedangkan ST sama dengan hasil smoothing periode ke T, dan alpha konstanta smoothing 0 kurang 1 peramalan periode berikutnya, FT tambah 1 sama dengan ST. Untuk latihan soal digunakan alpha sama dengan 0,3, data seminggu 1-5 dari slide 120, 125, 129, 124, dan 130. Kemudian kita masuk ke hasil smoothing. Di sini pertama, minggu pertama itu X-nya itu 120 dan S kurang alpha sama 0,3 itu 120, dan minggu kedua juga 125, kemudian alfanya 121,35. Kemudian minggu ketiga X-nya 129, nya S S-nya 113,75. Minggu keempat X-nya 124,
SA sama dengan S alpha sama dengan 0.3-nya 123.825. Dan minggu kelima itu 130 dan 125.67. Jadi Forest minggu ke-6 sama dengan S5 sama dengan 125.68. Kemudian di ini minggu pertama itu 120, S aksennya 120, X aksen 2 120, A-nya 120, B-nya 0. Dan kemudian minggu kedua itu X-nya 125, S aksennya 121.5, S aksen 2-nya 120.45, A-nya 122.55, B-nya 0,315. Kemudian minggu ketiga itu 129, X-nya 129, S aksennya 123.75, S aksen 2-nya 121.44, A-nya 126.06, dan B-nya 1.908. Minggu keempat ada X-nya 124, S aksennya 123.825, S aksen 2 122.155, A-nya 125.495, B-nya 1.196. Kemudian minggu kelima itu 130, X-nya S aksennya 125.677, X aksen 2-nya 123.212, A-nya 128.143, dan B-nya 1.0,57. Jadi Forex minggu ke-6 yang DES sama dengan M sama dengan 1, F6 jadi F6 sama dengan A5 tambah B5 sama dengan 128 yang jumlah yang di sini 128.143 tambah 1.0,57 sama dengan 129.20. Dan ini metode sebelum penjelasan tadi. Metode ini digunakan jika data memiliki tren sehingga tidak hanya menghitung level tetapi juga tren. Ada dua kursus smoothing. Pertama smoothing pertama, kedua smoothing kedua. Kalian bisa lihat di sini. Dan dari kedua smoothing tersebut dihitung level, tren, dan peramalan berada ke. Demikian penjelasan saya tentang metode ini. Jika ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan.